Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mata kuliah Filsafat Pendidikan, subbab Peran Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dia Kurota Ayun, SPD MPD dari Universitas Trunojoyo, Madura. Sebelumnya, di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, pemateri dari anggota kelompok 3 yakni Khalifah Nur Fajariyah dengan NIM akhir 256, Muhammad Muzaki Abdillah dengan NIM akhir 259, Januar Sebastian Putra dengan NIM akhir 289, dan saya, Rizka Mar'atu Salika dengan NIM akhir 293. Next. Ada yang berpandangan bahwa filsafat adalah wilayah yang pemikiran yang dapat mempengaruhi tingkat keberimanan seseorang. Karena itu, dapatlah dimengerti jika pada anggapan ini filsafat diletakkan sebagai wilayah yang haram disentuh dan dipelajari. Sebenarnya, mempelajari filsafat tidaklah sulit yang dibayangkan sebagian orang. Sebab, filsafat ada kenyataannya adalah urusan yang bertalian dengan hidup dan konteks manusia dalam melibatkan sejarahnya. Filsafat merupakan bagian dari hidup manusia itu sendiri. Pemikiran filosofis yang dilihat dari sudut ini adalah bentuk pemikiran reflektif yang melihat hidup dari sisi yang lebih dalam dan juga bermakna. Filsafat, termasuk juga filsafat pendidikan, juga mempunyai fungsi untuk memberikan petunjuk dan arah dalam pengembangan teori-teori pendidikan yang menjadi ilmu pendidikan atau pedagogik. Suatu praktek pendidikan yang didasarkan dan diarahkan oleh suatu filsafat pendidikan tertentu akan menghasilkan dan menimbulkan bentuk-bentuk dan gejala-gejala kependidikan yang tertentu pula. Hal ini adalah data-data kependidikan yang ada dalam suatu masyarakat tertentu. Analisa filsafat yang berusaha untuk menganalisa dan memberikan arti terhadap data-data kependidikan tersebut, dan untuk selanjutnya menyimpulkan serta dapat disusun teori-teori pendidikan yang realistis, dan selanjutnya akan berkembanglah ilmu pendidikan menjadi pedagogik. Filsafat juga berfungsi memberikan arah agar teori pendidikan yang telah dikembangkan oleh para ahlinya yang berdasarkan dan menurut pandangan dan aliran filsafat tertentu mempunyai relevansi dengan kehidupan nyata, artinya mengarahkan agar teori dan pandangan filsafat pendidikan yang telah dikembangkan tersebut bisa diterapkan dalam praktek kependidikan sesuai dengan kenyataan dan kebutuhan hidup yang juga berkembang dalam masyarakat. Di samping itu, adalah merupakan kenyataan bahwa setiap masyarakat hidup dengan pandangan filsafat hidupnya sendiri-sendiri yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, dan dengan sendirinya akan menyangkut kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Disinilah letak fungsi filsafat dan filsafat pendidikan dalam memilih dan mengarahkan teori-teori pendidikan, dan kalau perlu juga merevisi teori pendidikan tersebut yang sesuai dan relevan dengan kebutuhan, tujuan, dan pandangan hidup dari masyarakat. Nah, materi dari peranan filsafat pendidikan yakni terdiri dari konsep ilmu pendidikan, peranan dalam perencanaan program pendidikan, dan yang ketiga yakni penerapan filsafat pendidikan di sekolah. A. Konsep ilmu pendidikan. Lenjen, ilmu ditinjau dari segi morfologis atau bentuk substansinya. Lenjen ditinjau dari substansi atau isinya. Organisasi, isi ilmu, sistem konsep terbentuk dari unsur-unsur berupa konsep tentang variabel-variabel pendidikan. Metode mengajar teori substansif. Ada beberapa metode. Yang pertama, metode ceramah dari kaum sofis. Yang kedua, metode dialektik dari Sokrates. Yang ketiga, metode skolastisim. Yang keempat, metode pengamatan alami. Yang kelima, metode langkah-langkah mengajar formal herbal. Teori pendidikan ditinjau dari segi keluasannya. Yang pertama, teori umum, teori khusus. Tujuan setiap cabang ilmu pendidikan ditinjau dari segi tujuan penyajian. 1. Teori perspektif. 2. Teori deskriptif. Tujuan setiap filsafat pendidikan. Peranan dalam perencanaan program pendidikan.
Filsafat termasuk juga filsafat pendidikan, yaitu juga mempunyai fungsi untuk memberikan petunjuk dan arah dalam pengembangan teori-teori pendidikan menjadi ilmu pendidikan atau pedagogik. Selanjutnya ada arti analisa filsafat. Nah, analisa filsafat di sini berusaha untuk menganalisa dan memberikan arti terhadap data-data kependidikan tersebut, dan untuk selanjutnya menyimpulkan serta dapat disusun teori-teori pendidikan yang realistis, dan selanjutnya akan berkembanglah ilmu pendidikan atau pedagogik. Selanjutnya fungsi dan arti filsafat. Filsafat berfungsi memberikan arah agar teori pendidikan yang telah dikembangkan oleh para ahlinya mempunyai relevansi dengan kehidupan nyata. Artinya agar teori-teori dan pandangan filsafat pendidikan tersebut bisa diterapkan dalam praktek kependidikan sesuai dengan kenyataan dan kebutuhan hidup yang berkembang di dalam masyarakat. Peranan pendidikan filsafat. Yang pertama, sebagai pandangan filsafat hidup. Maksudnya, setiap masyarakat hidup dengan pandangan filsafat hidupnya sendiri-sendiri yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, dan dengan sendirinya akan menyangkut kebutuhan-kebutuhan lainnya. Kedua, sebagai letak fungsi filsafat dengan filsafat pendidikan dalam memilih dan mengarahkan teori-teori pendidikan, dan kalau perlu juga merevisi teori pendidikan tersebut. Ketiga, sebagai peranan pendidikan di dalam kehidupan manusia. Lebih-lebih dalam zaman modern ini, diakui sebagai sesuatu kekuatan yang menentukan prestasi dan produktivitas seseorang. Seluruh aspek kehidupan memerlukan proses pendidikan, terutama berlangsung di dalam dan oleh lembaga-lembaga pendidikan formal seperti sekolah, universitas. Keempat, sebagai proses pendidikan kepribadian manusia. Nah, biasanya di dalam kehidupan sosial yang disebut pendidikan informal. Peranan filsafat pendidikan. Yang pertama, memberikan inspirasi, yakni menyatakan tujuan pendidikan negara bagi masyarakat, dan juga memberikan arah yang jelas dan tepat. Kedua, sebagai konsep yang dikuasai guru. Jadi seorang guru perlu menguasai konsep-konsep yang akan dikaji serta ilmu dan seni mengajar materi subjek yang terkait. Mengapa? Karena agar tidak terjadi salah konsep atau miskonsepsi pada diri peserta didik. Ketiga, sebagai tujuan dan proses pendidikan. Proses pendidikan adalah proses perkembangan yang teleologis bertujuan. Nah, tujuan proses perkembangan itu secara alamiah ialah kedewasaan, kematangan. Sebab potensi manusia yang paling alamiah ialah bertumbuh menuju tingkat kedewasaan, kematangan. Keempat, dengan filsafat epistemologi dan filsafat aksiologi. Jadi dengan filsafat epistemologi, guru mengetahui apa yang harus diberikan kepada siswa, bagaimana cara memperoleh pengetahuan, dan bagaimana cara menyampaikan pengetahuan tersebut. Dan dengan filsafat aksiologi, guru memahami yang harus diperoleh siswa tidak hanya kuantitas pendidikan, tetapi juga kualitas kehidupan karena pengetahuan tersebut. Kelima, sebagai keyakinan guru mengenai pendidikan. Jadi, filsafat pendidikan terdiri dari apa yang diyakini seorang guru mengenai pendidikan, atau merupakan kumpulan prinsip yang membimbing tindakan profesional guru. Dan yang terakhir, sebagai pengembangan semua aspek pengajaran. Nah, dengan menempatkan filsafat pendidikan pada tataran praktis, para guru dapat menemukan berbagai pemecahan permasalahan pendidikan. C. Penerapan filsafat pendidikan di sekolah. Yang pertama adalah dalam UU RI nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 1. Sesuai dalam UU tersebut tentang sistem pendidikan nasional, yang dimaksud dengan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan di negara. Usaha di sini berarti kegiatan atau perbuatan dengan penggerakan tenaga pikiran atau badan untuk mencapai sesuatu yang dimaksud atau tujuannya. Yang kedua adalah filsafat sebagai teori umum pendidikan. Filsafat sebagai teori umum pendidikan
dapat diterapkan dalam penentuan kurikulum, metode, tujuan, serta kedudukan dan peran guru atau pendidik juga anak didiknya. Disesuaikan dengan perkembangan zaman dan menekankan pada aspek kognitif, afektif, dan pertumbuhan yang normal. Yang terakhir adalah metode. Metode pendidikan juga harus mengandung nilai-nilai intrinsik dan ekstrinsik yang sejalan dengan mata pelajaran dan secara fungsional dapat direalisasikan dalam kehidupan nyata.